Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita di pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ulang dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah, ya. Nah, kita sebagai seorang muslim yang hakiki, ya, meneladani, ya, meniru, ya, akhlak akhlak karim, ya, akhlak yang mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai acuan dan juga tujuan kita sebagai berakhlak, ya. Maka dari itu, ya, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, ya, kita lanjutkan di bab selanjutnya di bab 362, ucapan-ucapan yang bermakna, yang bermaksud, ya. Nah, jadi ada beberapa wasiat, kita bisa bilang, ya, nasihat dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang memiliki makna, ya, yang mana itu, ya, uh, beberapa hadis, ya, Rasulullah SAW itu akhirnya menjadi kaidah fikih, ya, itu sebagai kaidah dalam ilmu-ilmu diniyah, ya, ilmu-ilmu agama, ya. Nah, seperti dalam hadis 883, ya, dari sahabat Anas bin Malik, ya, ia berkata, kita udah masuk sedikit tentang fikih, ya, ya. Ini berkaitan tentang fikih, ya. Rasulullah SAW, ya, pernah berjalan, ya, bersama beberapa istri beliau. Nah, lalu ada penggiring unta, ya, nah, yang mana mendorong untanya, ya. Nah, atau bisa kita bilang ada pengembala unta, ya, yang menjaga unta-unta yang sedang ia gembala, ya. Maka Rasulullah SAW, ya, berkata, ya, pelanlah wahai Anjasyah, ya, hati-hatilah terhadap gelas-gelas kaca. Apa ini maksud, ya? Di sini ada penjelasan, ya, namun Anda lebih merujuk ke penjelasan yang menurut Anda paling sahih, ya. Nah, yang ini masuk di sini Anjasyah di sini panggilan kepada orang yang sering melantunkan syair di sini, ya. Ya. Jadi dipanggillah, ya, orang yang apa namanya menuntun unta tersebut sambil bersyair, yang mana syair-syair itu, ya, berisikan uh, tentang asmara lah gitu, yang mana ini mengganggu hati para wanita yang ada di sekelilingnya. Nah, maka Rasulullah SAW menasihati orang tersebut, ya, hati-hatilah dengan syairmu, ya, karena dengan syairmu ini, ya, bisa mengganggu hati-hati para wanita di sekelilingmu, ya. Hati-hati terhadap gelas-gelas kaca, yang mana hati perempuan itu, ya, mudah tergoyah oleh ucapan orang tersebut, ya. Maka itulah, ya, karena kita bersyair, ya, ucapan-ucapan yang terkesan romantis bisa mengandung syahwat, ya, itu mengganggu hati orang lain, dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW, ya. Hadis ini menjadi acuan, ya, salah satu acuan dilarangnya syair mengandung romansia atau tentang apa namanya romantisme gitu, ya. Ya, kemudian apalagi lagu, ya, itu lagu udah awalnya haram, kemudian mengandung romantis itu apalagi, ya, itu haram, ya. Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW di hadis 883, yang mana salah satu ucapan yang bermakna itu adalah yang melarang, ya, kepada para sahabat, ya, untuk bersyair yang mengandung romantisme gitu, ya, yang bisa menarik hati perempuan. Nah, inilah kebiasaan para bangsawan kafir Quraisy pada zaman dahulu, ya. Nah, yang syair-syairnya salah satu isi tentang romantisme tersebut, ya, yang pada Rasulullah SAW telah dilarang, ya. Nah, nah, kemudian, ya, kita bisa di kandungan hadis, ya, hendaknya menjadi laki-laki yang perkatanya, ya, uh, bisa mengandung fitnah, ya, atau mencondong kepada fitnah, ya. Karena dalam hal tersebut, ya, dalam syair, ya, dalam dusta dan lain-lainnya, ya. Kemudian kita lanjut ke hadis 894, ya.
dari sahabat Umar bin Khattab, ya. Nah, dia berkata, ya, nah, hasbu mri'in, ya, minal kadbi, ya, ayuh ditha bikul lima sami'an. Apa yang dimaksud? Nah, ini sering dipakai para jemaah sekalian, ya, dalam kaidah. Cukuplah seseorang berdusta, ya, jika dia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Hmm. Nah, maka ya ia berkata lagi, ya, nah, ketahuilah, ya, bahwa dalam sindiran terdapat suatu yang cukup membuat muslim menghindari dusta. Nah, jadi bukan yang dimaksud itu kalau dia mengucapkan sesuatu itu, ya, sesuatu yang segala, ya, apa, bukan sesuatu segala yang dia tahu dia ucapkan, dia menjadi seorang pendusta, tidak. Namun ditakutkan, ya, berindikasi ketika dia mengucapkan apa yang atau menyampaikan apa yang segala dia ketahui, ya, tentang kabar-kabar, itu indikasi seorang pendusta, ya. Maka ketahuilah bahwa dalam sini terdapat sesuatu yang cukup membuat seorang muslim menghindari sikap dusta. Nah, agar kaum muslimin terhindar dari sikap dusta, ya. Nah, maka janganlah kalian menceritakan segala yang kalian miliki, ya. Segala yang kalian ketahui kalian ceritakan kepada orang-orang di sekitar kalian, jangan, ya. Karena itulah salah satu sikap indikasi orang yang sering berdusta. Nah, inilah sindiran yang dimaksud oleh sahabat Umar bin Khattab, ya. Nah, kita lihat di poin kedua, ya. Dari poin pertama, ya, kita masuk ke poin kedua, ya. Nah, dusta adalah menceritakan sesuatu yang menyelisih kebenaran, ya. Nah, walaupun tidak berniat untuk berdusta. Nah, maka itu yang ditakutkan oleh para sahabat ketika kita tahu kabar A, B, sampai Z, kita sebarkan semua kabar itu, tahu-taunya, ya, dari beberapa kabar yang kita sampaikan itu ada kabar yang dusta atau nggak benar. Nah, maka kita ikut berdusta, walaupun niat kita tidak berbohong. Nah, maka itu yang ditakutkan oleh para sahabat, ya, kepada kaum muslimin juga, ya, kepada kita, ya. Ketika kita menyampaikan suatu kabar yang kabarnya nggak tahu benar atau salah, gitu, kita sampaikan aja, tahu-taunya itu kabar yang dusta atau kabar yang bohong. Nah, maka kita ikut menjadi seorang pembohong juga, pendusta juga, ya, dengan menyebarkan kabar dusta, ya, itu kabar yang tidak benar hakikatnya. Kemudian di hadis 885, ya, dari Mutarrif bin Abdullah, ya, dia berkata, ya, aku menemani Imran bin Husain, ya, salah satu pensyair, ya, ke Basrah, ya. Setiap kali, ya, hari datang berganti kepada kami, ya, setiap ganti hari dia senantiasa membacakan syair. Nah, maka Mutarrif berkata, sesungguhnya dalam kata-kata sindiran sungguh terdapat keluasan sehingga tidak perlu berdusta. Apa yang dimaksud? Ya. Nah, jadi saking banyaknya syair-syair yang tidak jelas, ya, maknanya, ya, sehingga itu bahkan bisa menjadi suatu yang dusta, ya. Karena nggak tahu syair yang diucapkan benar apa enggak. Kemudian bisa jadi syair tersebut, ya, hanya sebagai pemanis yang tidak ada dasarnya. Nah, maka tidak perlu berdusta. Kamu pun dengan syairmu sudah bisa berdusta. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah salah satu unsur yang ada di dalam lagu, ya, musik, ya. Nah, lantunannya bagus apa, tapi ucapannya nggak ada yang benar, ya. 3 menit ucapannya dusta semua, ya, nggak ada maknanya. Itu yang ditakutkan juga dalam syair. Makanya beberapa ulama, para jemaah sekalian, itu dia tidak mutlak memakruhkan syair, tapi beberapa ulama itu tidak suka mendengar syair, ya. Syair-syair itu mereka nggak suka, walaupun itu boleh dalam Islam, tapi mereka nggak suka, ya. Walaupun Rasulullah SAW mendengarkan syair, mendengarkan Rasulullah, ya. Namun para beberapa ulama, ya, di pertengahan abad itu nggak suka. Seperti salah satu Imam Muslim. Imam Muslim itu salah satu imam yang cukup keras, ya. Tentang akidah dia cukup keras, ya. Hmm. Nggak banyak toleran lah Imam Muslim itu. Berbeda terbalik dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu lain, lemah lembut. Kalau Imam Muslim itu dia agak keras, dia.
seperti Imam Tirmidzi, ya wataknya agak keras. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya, ya. Nah, di bab 393, nah, tentang menyebarluaskan rahasia atau tidak bisa menjaga rahasia. Bagaimana dalam Islam? Ya, pada dalam Islam itu ada hadis al-muslimu ala syurutihim. Ya, seorang muslim itu atas janjinya dia. Nah, kalau dia tidak berjanji, sudah berjanji tidak menyebarkan rahasia, maka seharusnya dia memegang janji tersebut. Karena itulah sikap seorang muslim. Ya. Nah, maka kita dalam hadis 896, ya, dari Amr bin As, dia berkata, aku heran terhadap orang yang lari dari takdir. Ya. Nah, padahal dia pasti menemuinya. Ya. Seakan-akan orang ini menghindari lah. Ya. Dia nggak mau ya mendapatkan atau tidak terima dengan takdir tersebut. Padahal itu pasti mengenaimu. Itu takdir dari Allah. Apalagi sampai dia mencela. Ya. Dia melihat kotoran kecil di mata saudaranya sementara dia membiarkan batang kayu ada di matanya sendiri. Ya, ini seperti peribahasa Indonesia ya. Ya, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang laut terlihat gitu kan. Dia mengeluarkan rasa benci dari hati saudaranya sementara dia membiarkan kebencian ada di dalam dirinya sendiri ya. Atau bahasa lainnya dia mengoreksi kekurangan saudaranya tapi dia tidak pernah mengkoreksi kekurangan diri sendiri. Ya. Dia mencela ya kurangan saudaranya, ya menggibah saudaranya namun dia tidak pernah memperbaiki ya kekurangan dirinya sendiri. Ya. Aku tidak meletakkan rahasiaku pada seseorang lalu aku hina dia karena menyebarkan. Ya. Bagaimana aku menghina orang itu sementara aku telah menempelkan rahasia itu padanya. Nah, jadi seakan-akan ya di sini sahabat Amr bin As percaya kepada orang tersebut ketika sahabat tersebut menyebarkan rahasia dia, ya, ya sudah itu resiko dia, ya. Walaupun itu suatu yang terhina, ya. Nah, seperti di awal hadis sikap-sikap orang terhina termasuk ini juga, ya. Walaupun itu kalau sudah rahasia tersebar kesalahan keduanya, ya, karena dia ya menyampaikan rahasia kepada orang yang belum tentu bisa menjaga rahasia, ya orang dan juga orang tersebut yang disampaikan rahasia tidak bisa menjaga ucapannya terhadap rahasia saudaranya. Apalagi sampai rahasia tersebut berupa aib ya, ya dosanya berlipat ganda. Nah, inilah para sahabat ya yang menjaga sangat-sangat menjaga ya akhlak-akhlak mereka dalam ucapan, menjaga rahasia ya dan juga terhadap muhasabah. Muhasabah itu bahasa Indonesia introspeksi ya. Nah, para sahabat itu ya bahkan beberapa sahabat itu nangis ya ketika mengintrospeksi diri sendiri ya. Bahkan beberapa sahabat itu ada yang ditegur langsung oleh Allah. Ini sahabat ya bukan Rasul sendiri. Ya para sahabat itu ditegur langsung oleh Allah ya seperti Abu Bakar ya. Ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Allah langsung yaitu sahabat Umar dan lain-lainnya. Nah, itulah ya bagaimana kita menjadikan itu pelajaran ya. Kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya itu menjadikan kita pelajaran. Jangan cuma menjadi sekedar kisah buat anak kecil ya, para jamaah sekalian, tapi itu kita jadikan pelajaran. Agar apa? Ya, agar kita mengikuti ya jalan-jalan yang benar seperti yang mereka ambil ya. Ketika mereka dapat suatu rahasia seharusnya dijaga. Ya, ketika mereka ya ingin menggibah atau mengkoreksi sahabat yang lain, ya mereka juga harus mengkoreksi diri mereka sendiri. Ya, karena itulah para sahabat. Ya, ya saling kuat ya, karena mereka mendukung satu sama lain. Ya, nah, ya kalau para sahabat, para jamaah lihat ya di Sirah Umar, ya film dokumentasi ya, namanya Umar. Itu banyak hadis-hadis itu terjadi karena peristiwa para sahabat. Ya. Di situ digambarkan dengan bagus. Kita lanjut para jamaah sekalian, ya di bab 393 ya mengolok-olok ya salah satu sikap yang dicela dalam Islam ya. Menghardik, mengolok-olok, kemudian apa mencela ya. Seperti mencela makanan, mencela takdir Allah, mencela saudara itu dicela ya.
Nah, seperti dalam firman-Nya Allah di surat Al-Hujurat ayat 11 ya, la yaskhar qaumun min qaumin. Ya, janganlah kalian saling mencela kaum satu sama kaum yang lain. Ini ada sedikit apa namanya? Fakta pada zaman sekarang ya, pada zaman sekalian. Zaman sekarang itu ya, beberapa kalangan itu ya, sengaja membuat kelompok-kelompok fanatisme. Apa itu? Contohnya dalam olahraga, ya kan? Saya kelompok ya klub bola A, saya klub bola B. Nah, ketika ada sesuatu kejadian, maka seakan-akan dua kubu ini saling menyerang satu sama lain. Padahal ya mereka ini sebenarnya saudara, ya. Cuma itulah ya akhirnya dibuat kelompok-kelompok kaum-kaum ya karena fanatisme duniawi. Nah, ini temanku dari surat Al-Hujurat ayat 11 ini, ya. Nah, kita fanatik kepada suatu kelompok, ya. Pada sesuatu yang sebenarnya nggak penting masalah duniawi, ya. Nah, ketika ada suatu kejadian, kita fanatisme ini. Seperti kejadian di Kanjuruhan ya, pada zaman sekarang 2023 ya kalau nggak salah, tanggal 11 Maret atau berapa itu, yang fanatisme kan, antara fans bola A dan fans bola B, akhirnya meninggal sekitar 200-an ya, 200 manusia, ya. 200 jiwa melayang karena hanya permasalahan apa? Kelompok bola satu sama lain. Wah, ya min ya, dari Ummul Mukminin ya, di hadis 887 ya, radhiyallahu anha, ia berkata, ya, seorang lelaki yang mempunyai kekurangan ya melewati sekelompok wanita. Lalu mereka mengolok-olok dan menertawakan lelaki tersebut. Hmm. Dan kemudian hari Allah takdirkan beberapa wanita tersebut mengalami kecacatan. Naudzubillah min dzalik. Kama tadi nutudan, ya. Nah, seperti itulah engkau mengucapkan atau engkau berbuat, seperti itu juga Allah akan takdirkan, Allah akan balas. Ya. Wa yudzubillah min dzalik. Jangan sampai karena ucapan kita itu menjadi bumerang buat kita sendiri. Ya. Ada sedikit kisah pada zaman sekalian, ya. Ini walau alam, ya. Anak pernah dengar sekali, namun Anda lupa riwayatnya sahih atau tidak. Ada seseorang mengeluhkan kepada salah satu ulama, ya, ya, wahai syekh, ya, aku pernah melindas beberapa anak kucing, dan beberapa tahun kemudian aku kehilangan beberapa anakku. Nah, kata syekh tersebut ya, kama tadi nutudan, ya. Seperti itulah engkau akan menghilangkan nyawa makhluk yang lain, maka engkau akan dihilangkan juga apa yang engkau miliki. Ya. Nah, ya karena kurang tahu, ya ini jangan diambil riwayatnya ya, para jamaah sekalian, karena anak nggak tahu ini sahih atau tidak. Ya, namun itu pelajaran, ya, salah satu bentuk pelajaran. Ya. Nah, jangan sampai kita ya menganggap remeh, ya, karena mengambil hak orang lain, ya, atau bahkan mencelakakan orang lain, ya. Kemudian kita tidak merasa bersalah dan kita tidak bertobat, ya. Jangan sampai nanti Allah balas dengan hal yang sama yang kita nggak bisa terima. Ya, makanya para jamaah sekalian, ya, karena pernah bahas di Ramadan tahun lalu ya tentang kitab apa namanya Aqidah Wasithiyah. Nanti ada namanya kontoroh, tempat kita dikisos, ya. Ketika ada sesuatu atau salah satu yang manusia yang mana kita berbuat kepada manusia tersebut dan orang tersebut kita zolimi nggak terima, nggak ridho dia. Nanti di akhirat akan dibalas. Itu salah satu dosa yang nggak bakal diampuni oleh Allah ya. Ketika seseorang yang dizolimi nggak terima atas kezoliman kita. Nanti diampuni gimana? Yaitu nanti dikontrol, dibalas dulu baru kita bisa masuk surga. Wa yadzubillah min. Maka itu ya, kita meneladani sikapnya Rasulullah, akhlak Rasulullah itu apa? Ya, Ar-Rahim ya. Orang yang lemah lembut, memiliki syafaat ya. Nah, maaf ya, yang suka memaafkan sahabat yang lain atau saudara yang lain. Itu yang patut kita teladani ya. Kita lanjut para jamaah sekalian ya. Di bab 394 tentang bersikap tenang dalam segala hal ya. Nah, salah satu sikapnya Rasulullah ya. Nah, Rasulullah nggak pernah gegabah ya. Rasulullah nggak pernah mengambil keputusan dengan apa namanya hawa nafsunya, dengan emosionalnya ya. Nah, kita lihat ya,
Nah, dari hadis 898, ya, ada seseorang lelaki berasal dari Al-Bali, ya. Nah, ia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW bersama ayahku. Lalu beliau berbicara pelan, ya, dengan ayahku, ya, tanpa dengan diriku. Setelah itu aku bertanya kepadanya, apa beliau katakan kepadamu, ya, kepada ayahnya. Ia menjawab, ya, jika engkau menghendaki suatu urusan atau menghadapi suatu urusan, maka hendaklah bersikap tenang hingga Allah memperlihatkan, menunjukkan kepadamu jalan keluarnya. Itu kalau engkau sabar, ya. Atau hingga Allah memberikan jalan keluar kepadamu. Ya, maka inilah, kalau kita nggak tenang, kita nggak sabar, carinya jalan instan, tetap dapat jalan keluar. Tapi nanti itu bukan jalan keluar yang terbaik. Nah, itulah kalau kita milih, ya, apa yang kita inginkan, ya, dengan jalan yang instan, ya. Nah, itu yang Allah murka, ya. Itu durhaka kepada Allah, ya. Tidak percaya kepada takdir Allah, ya. Pada Allah, ya. Kalau misalkan orang tersebut sabar, ya, terhadap takdir Allah, Allah akan memberikan jauh yang lebih baik, ya. Ini pelajaran juga buat setiap yang ada di sini, ya, para jamaah sekalian, dan juga di kepada pribadi anak, ya. Kita harus bersabar dalam mengambil keputusan, ya, menghadapi orang atau misalkan kita menyelesaikan suatu masalah, ya. Yang mana kalau orang itu berdalihnya, oh sabar itu ada batasnya, ya. Nah, itu batasnya dia sendiri yang membatasi kesabaran dia. Padahal kalau dia mau bersabar, ya cuekin dulu aja. Ya, permasalahan-permasalahan yang ada, yang nggak perlu kita hiraukan, cuekin. Jadi sambil berjalannya waktu, selesaikan. Asal jangan mengulur waktu, ya. Kalau mengulur beda lagi. Ini kita lanjut ke hadis 889 dari Muhammad Al-Hanafiyah. Ya, dia berkata, tidaklah bijaksana orang yang tidak bergaul dengan baik terhadap orang yang seharusnya diajak bergaul. Ya, bisa dibilang orang yang tidak mau bersosial kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, nah, padahal orang tersebut adalah orang yang baik misalkan, atau bahkan dia butuh kepada orang tersebut seharusnya. Ya, namun dia tidak ingin bergaul. Sehingga Allah memberikan kepadanya kelapangan atau jalan keluar. Ya, inilah, ya, harusnya dia bijaksana, ya, dalam mengambil pilihannya. Ya, nah, disinilah hadis ini menganjurkan kepada seseorang senantiasa ya, bermudarah, ya, nah, berinteraksi baik kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, inilah salah satu bentuk dari apa namanya, uh, keutamaan atau bentuk kita bersilaturahim kepada saudara-saudara kita. Ya, nah, kita mau mengucapkan sesuatu yang baik, berinteraksi yang baik, ya, memperlakukan tamu-tamu kita dengan baik juga. Ini salah satu amal soleh, ya, yang besar, ya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang telah kita ketahui, ya, di pertemuan-pertemuan awal, ya, di pembahasan kita bahwa silaturahim adalah salah satu senjatanya kaum muslimin yang bahkan bisa merubah takdir dan juga menambahkan umur kita. Kita lanjut para jamaah sekalian, ya, di bab 396, ya, orang yang menunjukkan jalan, ya, atau membantu, ya, membantu saudara kita yang lainnya, ya, dari Al-Barra bin Azib dari Rasulullah SAW, ya, di hadis 890, beliau bersabda, barang siapa yang memberi satu pemberian, ya, atau hadiah yang bermanfaat atau menunjukkan jalan, ya, bagi orang yang tersesat, ya, atau orang membutuhkan, maka baginya lah pahala setara membebaskan budak. Masya Allah, ya, ya. Ya, kalau kita membantu, ya, saudara kita, ya, dalam menunjukkan jalan, ya, atau memberikan hadiah yang bermanfaat baginya, pahalanya bisa sebanding dengan membebaskan budak. Ya. Kenapa Ustadz kok bisa dibandingkan dengan membebaskan seorang budak? Ya, perlu diketahui, ya, para jemaah sekalian. Membebaskan budak, ya, salah satu ibadah yang paling besar. Ya. Disandingkan, ya, para jemaah sekalian, membebaskan budak itu disandingkan dengan jihad dan juga birrul walidain. Ya, tiga ibadah
yang paling besar pahalanya. Nah, maka pahalanya orang yang memberikan hadiah bermanfaat dan juga menunjukkan jalan ketika saudari tersesat, pahalanya bisa setara dengan membebaskan budak. Nah, jadi nggak ada alasan ya pada jamaah sekalian kita nggak bisa beramal soleh. Ya, segala bentuk amal soleh, bahkan pahalanya bisa besar aja, itu dari hal yang kecil, memberikan hadiah. Ya, contoh kalau saudara kita lagi sakit, kita berikan hadiah obat atau misalkan hadiah yang nggak berupa barang, kita silaturahim, kita jenguk, ya, jangan kita ajak berbicara agar lebih tenang, itu adalah hadiah, salah satu hadiah bermanfaat. Ya. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak beramal soleh setiap harinya, ya, karena amal soleh pintunya sangat banyak. Ya. Nah, baik kita hablum minallah, yaitu hubungan kepada Allah, atau hablum minannas, atau hubungan kita sesama manusia. Nah, kita lanjut para jemaah sekalian di hadis 891 dari Abu Dzar, ya. Ia berkata, ya, aku tidak mengetahui kecuali aku merofa. Ini tentang hadisnya ya. Marfu itu terpotong sanadnya. Ya, dia berkata, ya, menuangkan air, ya, dari ember muka ember saudaramu adalah sodako. Ya, memberikan air, ya, sodako. Ya, ajakanmu untuk berbuat baik. Ya, amr bin ma'ruf, ya, bukan ajakan untuk berbuat baik. Dan cegahanmu dari kemungkaran atau nahyi anil munkar adalah sodako. Ya. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sodako. Nah, ini ada hadisnya. Kalau kita tersenyum itu, ya, sodako. Engkau menyingkirkan batu, duri, atau gangguan di jalan, ya, kita singkirkan, itu adalah sodako. Dan engkau menunjuki seseorang, ya, di jalan yang ia tersesat, ya, itu adalah sodako. Jadi nggak ada alasan ya pada jamaah sekalian sekali lagi untuk tidak beramal soleh. Kita, ya, di hadis yang lain, ya, tabassumuka liwajihi akhika sodako. Ketika engkau tersenyum di wajah saudaramu, itu adalah sodako. Ya, tersenyum saja, ya, untuk kita menyambung uh, tali persaudaraan kita, itu sodako. Ya, itu baru tersenyum. Ya, nah, belum lagi kita, ya, mengajak berbuat baik, ya, saling menasehati, ya, mencegah dari kemungkaran, ya, memberikan hadiah sedikit, misalkan minuman atau segalanya, ya, itu adalah sodako di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan lihat hal yang kecil pada jamaah sekalian. Ingat hadis Umar apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Nah, para ulama bahkan pernah, ya, beberapa ulama itu tidak tidur, ya, demi memikirkan makna dari hadis tersebut. Ya, salah satu maknanya adalah pahala yang didapatkan dari amalan itu tergantung niatnya, bukan bentuk amalannya. Ya, contoh yang paling relate apa? Yang bisa terjadi banyak apa? Haji. Haji amalan yang besar, mengeluarkan uang yang banyak, waktu yang begitu lama, jarak ditempuh pun jauh, ya. Namun apakah haji setiap manusia diterima? Hmm. Sebaliknya juga, sodakoh, mungkin ada orang bersodakoh, yang A 1 juta, yang B 500 ribu, yang C 5 ribu. Tapi apakah jaminan pahala yang A bersodakoh dengan paling besar, pahalanya lebih besar daripada pahala yang C yang hanya bersodakoh 5 ribu? Tidak juga. Inilah kita dalam beramal, ya. Amalan yang kecil, kalau kita niatnya ikhlas untuk membantu orang lain, pahalanya itu di sisi Allah bisa jauh lebih besar daripada orang beramal dengan seluruh harta yang ia miliki. Ya. Jadi para jamaah sekalian, ya, seperti di hadis Rasulullah SAW yang lain, ya, kita agak sedikit melebar untuk mendukung hadis ini. Ya, amal yang dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, adalah amal yang sedikit namun konsisten. Amal yang cukup kecil, namun kita ikhlas dalam beramal.
kita niatkan amal tersebut, kita maksimalkan. Itu lebih cinta oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita beramal besar namun musiman. Ya. Itu ya para jamaah sekalian tentang kita beramal ya atau bersedekah. Hmm. Kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Nah, sampai hadis 891 para jamaah sekalian ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Langsung kita pindah bab ya, pindah pembahasan. Itu sudah cukup insya Allah para jamaah sekalian. Kalau sudah cukup, kita lanjutkan ke bab 367 ya, tentang orang yang menyesatkan orang yang tunanetra. Ya, tentu ini sikap yang dicela ya. Kayak orang menjahili ya. Orang apa? Iseng ya. Isengnya kelewatan ya. Tapi dalam hadis Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, La'anallah, Allah melaknat. Melaknat itu apa? Menjauhkan dirinya dari rahmatnya Allah. Orang yang menyesatkan orang buta di jalan. Ya, atau orang jahil kepada orang yang tunanetra. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang melaknat. Ya Allah nggak pengen orang tersebut dapat rahmatnya dia, nggak pantas kata Allah. Orang yang sikapnya begini kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak pantas mendapatkan rahmatku. Nah, ini dalam bentuk apapun, mau dia bercanda atau dia niatnya untuk menjerumuskan orang tunanetra tersebut. Ya, ini sikap yang tidak pantas mendapatkan rahmatnya Allah. Allah itu apa? Allah laknat dia. Ya. Nah, kemudian di bab selanjutnya ya di bab 398 melampaui batas atau berlebihan ya dalam segala hal. Hadis 893 ya. Nah, dari sahabat Ibnu Abbas kembali ia berkata, ya, ketika Rasulullah SAW duduk di halaman rumahnya di Mekah ya. Nah, karena halaman rumahnya Rasulullah di Madinah itu masjid. Ya. Tiba-tiba Utsman bin Mas'un lewat. Lalu dia tersenyum kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, tidakkah engkau duduk untuk menghampiriku? Dijawab, baiklah Rasulullah SAW. Ya. Lalu Rasulullah SAW duduk menghadapnya. Nah, ketika dia berbicara, tiba-tiba Rasulullah SAW mengarahkan pandangannya ke langit. Lalu beliau bersabda, utusan Allah, ya, Rasulullah SAW baru saja mendatangiku, ya, saat engkau sedang duduk, ya. Nah, lalu dia bertanya, apa yang ia katakan kepadamu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah menyuruhmu, ya, Umar bin Mas'un, ya, berlaku adil dan berbuat kebaikan, ya, memberi kepada kaum kerabat, ya, membantu, dan Allah melarang juga atas perbuatan keji dan kemungkaran dan permusuhan, ya. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian ya dapat mengambil pelajaran darinya, ya. Surat An-Nahl ayat 90 ya. Utsman bin Mas'un berkata, ya, itu ketika iman telah menetap dalam hatiku dan aku mencintai Nabi Muhammad, ya, mencintaimu ya oleh Rasulullah SAW, ya. Nah, maka di sinilah ya ayat dalam surat An-Nahl ayat 90 mencakup beragam kebaikan dan masalah, ya. Disebutkanlah tadi ya, ketika kita disuruh oleh Allah berlaku adil, membantu sama kerabat, ya, menjauhkan kebencian, kemungkaran, kedustaan, ya. Nah, inilah yang mesti kita ambil, ya. Jangan sampai kita melewati batas-batas yang Allah telah tentukan dalam ayatnya Allah. Seperti apa? Syirik. Wala tusyriku billahi syai'an. Jangan engkau mensekutukan Allah dengan hanya satu pun. Ketika engkau melewati batasan tersebut, maka engkau pasti akan mendapatkan hukumannya dari Allah. Contoh syirik. Ketika kita mensyirikkan Allah, ya, maka kita dianggap murtad, keluar dari agama, tidak akan masuk surga. Ketika kita bertaubat, ya, ketika kita ya tidak bisa berlaku adil, maka Allah akan membalasnya juga, karena kita telah melampaui batas. Ya, kita nggak bisa ya menahan diri kita dari berbuat keji atau kemungkaran, maka Allah pasti akan membalasnya. Ya. Bagaimana cara kita ya terhindar dari balasan Allah tersebut? Maka bertaubatlah kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Ya, kita niat dalam bertobat, ya, agar segala yang kita lewati batas, agar segala yang kita larang dalam agama Islam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Dosa-dosa kita.
Nah, kita lanjut para jemaah sekalian, ya. Di bab 399 tentang perbuatan zolim. Ya. Di sini kita berada dengan hudud, fikih hudud. Hukumannya apa? Ya. Di hadis 894 dari dari Abu Bakar bin Ubaidillah bin Anas, ya, dari ayahnya, dari kakeknya, ya, dari Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang membesarkan dan mendidik dua budak perempuan hingga keduanya mencapai usia dewasa, ya, maka aku dan ia di surga seperti dua jari. Jadi Rasulullah SAW mengisyaratkan, ya, bagi seseorang yang mendidik dua budak perempuan hingga dewasa, menjaganya seperti menjaga anak perempuan sendiri, ya, maka nanti di surga, ya, kedudukan dia, posisi dia, ya, seperti, ya, dengan diriku itu seperti dua jari yang berdekatan, ya, dekat dengan Rasulullah SAW, ya, nanti posisi dia di surga. Ya, inilah, ya, bagaimana uh, ketika ada seseorang, ya, seorang uh, kita bisa bilang kalau zaman sekarang tuannya, ya, atau atasannya, ya, dia tidak berbuat zolim kepada bawahannya, dia tidak berbuat zolim kepada asistennya, nah, atau tidak berbuat zolim kepada karyawannya, ya, dia mendidik, ya, dia menjaga orang-orang sekitarnya, ya. Nah, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya. Walaupun kalau zaman sekarang budak sudah tidak ada, namun kita bisa kiaskan dengan yang lain, ya. Nah, kita sebagai atasan, kita harus bersikap rohim kepada bawah, ya. Kita mempunyai usaha, maka kita bersikap baik kepada karyawan kita, dan seterusnya. Ya, inilah Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya mendidik, ya, baik anaknya, orang-orang di sekitarnya, kepada anak kecil. Ya, kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu sangat rohim terhadap anak kecil, sangat baik terhadap anak kecil. Mendidiknya pun tidak sembarangan. Ya. Beberapa hadis yang telah kita lewati kita bisa lihat, ya, Rasulullah SAW, ya, tidak pernah, ya, memarahi Anas bin Malik, walaupun bukan anak. Rasulullah SAW selalu memberikan ilmu kepada Anas bin Malik dari ia masih kecil. Ya, makanya sahabat Anas bin Malik, ya, itu salah satu sahabat yang riwayat hadisnya banyak, ya. Ya, karena didikannya Rasulullah. Ya. Kita lanjut ke hadis 865. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, wababani yu'ajjalani di dunia. Ya, dua pintu yang disedekahkan di dunia. Maksud dua amalan yang akan disegerakan balasannya di dunia. Al-bagyu, yaitu kezoliman. Wakoti atur rohim. Ya, wakoti atur rohim. Ya, dan memutus silaturahim. Kedua ini, ya, kalau kita zolim kepada orang di sekitar kita zolim kepada seseorang, memang kita memutuskan tali silaturahim, balasannya dijanjikan oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala langsung, ya, nggak pakai jeda, ya, nggak pakai nunggu di akhirat nanti langsung di dunia. Ya, apalagi kalau dia zolimnya kelewatan, ya pasti berdosa, ya kan? Balasannya double. Wa'iyudzubillah min dzalik. Sampai hadis 865, para jamaah sekalian, ada yang ditanyakan? Jadi kita lanjut, ya, pembahasan kita di bab yang berbeda. Cukup, ya, para jamaah sekalian. Kita lanjut di bab 400, ya, al-hasab, atau nasab, ya, tentang keturunan, ya. Salah satu yang menjadikan kita mulia, ya, tentang keturunan, yang mana kalau kita nikah gitu kan, disyariatkan kita melihat fulanah, atau misalkan bagi perempuan ini fulan, dari orang tuanya siapa, dilihat nasabnya, keturunannya, keluarganya, ya. Nah, dalam hadis 896 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang mulia, putra yang mulia, ya, disebutkan, ya, putra fulan yang mulia adalah Yusuf, ya, putra Yakub, putra Ishak, dan juga putra Ibrahim. Keturunan Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, termasuk Rasulullah sendiri, berarti adalah keturunan yang mulia. Walaupun tidak menjamin seluruh keturunan yang mulia, itu adalah salah satu nasab
jalur keturunan yang mulia. Hadis 897 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wali-waliku, ya, pada hari kiamat, ya, adalah orang-orang yang bertakwa, meskipun nasabnya yang satu lebih dekat dari nasab yang lain, ya. Tapi itu tidak berlaku, ya, walaupun ia mempunyai keturunan, namun itu tidak berlaku baginya kalau dia tidak bertakwa. Manusia mendatangiku pada hari kiamat untuk mendapatkan syafaatku dengan membawa berbagai amal. Sedangkan kalian datang di dunia dengan dunia yang mana kalian membawanya di leher kalian. Ya. Lalu kalian berkata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ya, aku datang, ya, lalu aku katakan begini dan begitu. Menolak, tidak. Dan dia berpaling. Ya. Jadi itulah orang yang mengejar dunia, gak bakal dapat syafaatnya Rasulullah. Ya. Yang mana dia membawa dunia itu sebagai seperti menggenggam lehernya, menjaga lehernya. Ya. Nah, inilah yang mana hanya orang-orang bertakwa yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW pada hari kiamat. Ya. Nah, syafaatul usma. Ya. Hmm. Inilah yang mana kita menjadikan pelajaran ya. Jangan sampai kita, ya, berlebihan dalam urusan dunia. Ya. Semuanya akan sirna para jamaah sekalian. Ya. Jangan sampai kita karena urusan dunia kita menyesal begitu dalam. Ya. Nah, bahkan kita bisa depresi. Jangan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW saja ketika ada saudaranya meninggal, ada salah satu sahabat yang meninggal, beliau tidak ingin terlalu uh, tenggelam dalam kesedihan. Ya, karena sejatinya kehidupan yang hakiki itu di akhirat. Ya. Kalau saudara kita meninggal, sahabat kita meninggal, cukup doakan, ya, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah segala urusan akhiratmu. Ya. Nah, semoga kita menjadi hamba Allah yang segala urusan dunia kita, segala urusan akhirat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmatnya Allah dengan sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke hadis 898 dari sahabat Ibnu Abbas. Ia berkata, ya, aku tidak melihat seseorang mengamalkan ayat ini. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Ya, wahai manusia sekalian, sungguhnya kami, yaitu Allah, ya, menciptakan kalian itu dari lelaki dan juga perempuan. Ya. Hatta balago, sampai firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Dan kalian itu makhluk yang aku ciptakan, tidak ada yang mulia kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu dia berkata kepada orang lain, aku lebih mulia daripadamu. Padahal aslinya, sejatinya tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang, ya, dari orang lain kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya. Meskipun dia seorang bangsawan, dia seorang pejabat, ya, dia seorang yang mempunyai tahta, nasabnya bagus, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, ya, dia tidak mempercayai takdirnya Allah, ya, dia menghilangkan dia menghilangkan kedudukan Allah di urusan-urusan dunia dia, maka Allah pun akan melupakan dia. Ya. Karena itulah bentuk hilangnya takwa seseorang dalam dirinya. Itu melupakan Allah. Ya. Maka ya kita selalu berdoa, ya, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, seperti doanya, ya, Nabi Adam, ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Wahai Rob yang bisa membulak-balikan hati, ya, tetapkanlah hatiku ini dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, dan wahai Tuhan Rob yang bisa memindahkan, ya, kondisi hati ini, sarrif qalbi ala taatik, maka tetapkanlah hatiku ini terhadap ketaatan. Itulah doa untuk kita meneguhkan takwa kita ini. Ini boleh ditambahkan para jemaah sekalian, kita zikir pagi petang, ya. Kemudian dalam hadis 899 dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, apa itu kemuliaan menurut kalian? Ditanyakanlah kepada
Ja'far, ya, bin Barqon dan juga para sahabatnya, ya. Allah telah menjelaskan tentang kemuliaan, ya, dalam firman-Nya Allah, ya kan? Maka yang paling mulia di antara kalian, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Dan apa itu kedudukan? Hakikat kedudukan bagi kalian, ya. Yang paling utama kedudukan atau nasab itu yang paling utama. Di antara kalian ada yang paling baik akhlak. Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan ya kedudukan yang mulia, ya, maka jagalah akhlak kita dan juga jagalah ketakwaan kita. Udah dua itu aja. Ya. Kalau kita bertakwa, otomatis iman kita meningkat. Kalau kita selalu menjaga akhlak kita, otomatis iman kita pun akan terjaga. Nah, kalau iman, takwa, akhlak kita terjaga, segala urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita dapat cobaan, kembalikan bahwa itu adalah cobaan dari Allah dan harus kita bersabar. Dan kalau kita bersabar, maka balasannya tentu dari Allah akan besar. Jadi segalanya ada jalan keluar kalau kita bertakwa dan juga berakhlak baik. Nah, sampai hadis 899 para jamaah sekalian ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol. Tentang tadi yang di awal tentang membunuh dan mendapatkan balasan. Ini Nah, pada ibu-ibu pada umumnya, saya, semoga Allah ampuni, sering sekali itu tidak sengaja maupun sengaja membunuh eh, semut, nyamuk, ulat mungkin. Yang seperti itu bagaimana, Ustaz? Bismillah ya. Pertanyaan itu pernah anak utarakan juga kepada dosen anak. Ya, bagaimana kita membunuh hewan melata, namun nggak disengaja dulu anak tanya seperti itu. Ya, kalau tidak sengaja, wallahu alam kata dosen. Itu kita serahkan takdirnya kepada Allah. Namun kalau sengaja, ya itu yang anak simpan di dalam otak anak. Kama tadi dan kalau engkau nanti begitu dikontrol, engkau akan diinjak juga oleh ulat tersebut. Nah, kalau engkau pites kita bahasanya, mencubit semut, nanti di akhirat kita akan dibalas juga seperti itu. Makanya tanya kembali, kalau kita seperti itu maka balasannya gimana? Ya, Ustadz gitu ya. Bertobatlah kepada Allah. Ya. Karena kita nggak tahu hewan tersebut ridho enggak kita gitu ya. Nah, kalau dia nggak ridho sampai dia akhir nanti, maka kita pasti akan dibalas. Itu pasti om. Pasti. Pasti kita akan dibalas. Kisos itu salah satu apa namanya hudud atau hukuman yang nggak bakal bisa diganti kecuali dengan apa ampunan. Udah. Maka kita berharap agar hewan yang kita zolimi itu mengampuni atas perbuatan kita. Makanya kalau kita haji kan kita nggak boleh membunuh binatang melata sama sekali kan. Kalau nggak haji kita batal. Karena itu kita menjaga seluruh diri kita agar suci. Kita nggak berbuat zolim. Ya. Kita nggak berbuat keji. Ya. Kita nggak boleh menzolimi hewan sebetulnya. Nah ini yang orang awam kurang mengerti ya. Ya walaupun sulit ya kalau kita misalkan agak merasa jijik terhadap suatu hewan melata. Ya namun kita bersikaplah sebaik-baiknya. Kalau kita usir pun bagaimana caranya. Ya. Dan itu Om ya yang bisa Anda jawab. Jadi yang Anda ketahui jawaban-jawaban yang Anda pernah dapat seperti itu. Ya wallahu alam. Salat terjawab Om ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om ya. Tafadhol Om. Pak Ustadz mau tanya dong, hewan-hewan apa aja sih yang tidak boleh dibunuh, Pak Ustadz? Secara umum atau pada saat haji aja Om? Halo Om? Secara Ya, Pak umum Ustadz. mungkin. Secara umum ya. Secara umum yang tidak boleh dibunuh itu hewan-hewan yang tidak menyerang kita. Itu secara umum ya. Oh, Jadi kalau ada hewan, kalau anak pernah tanya, kalau misalkan seperti hewan yang mengganggu, itu gimana? Itu diusir boleh, tapi jangan dibunuh.
Kalau Kalau kita kayak tangkap gitu. kalau kayak kecoa kayak gitu kita kan geli Pak Ustadz. Kalau Ya, kita ngusir pun dia tetap aja di situ kan. Otomatis kita kan takut karena takut walaupun dia nggak nyerang ya, tapi tetap kita hmm, bunuh kan. Ya, kita semprot gitu, tapi dia ya. mati gitu. Terus gimana Pak Ustadz? Itu karena nggak tahu hukumnya secara pasti Om ya. Walaupun ya dulu ada pasti pernah melakukan hal tersebut, kita semprot baygon sampai mabok gitu kan. Iya Pak Ustadz. Ya kalau bisa kita apa tangkap mungkin pakai kresek atau gimana. Kalau masih berani Om ya. Emang kalau alam karena nggak berani memastikan kalau hewan-hewan yang seperti itu ya. Karena kalau tikus itu Om ya, tikus itu kan beberapa ulama nggak boleh membunuh mereka bilangnya. Oleh tikus itu Tikus. kan termasuk hewan menjijikan juga kan. Iya. Ya, tikus itu nggak boleh. Kalau kecoa atau apa ya, hewan yang melata yang kotor itu sifatnya itu wallahu alam. Namun kalau bisa kita hindari untuk membunuh, misalkan kalau baygon, ya jangan sampai apa namanya eh, matinya gitu, sampai dia nggak bisa jalan aja atau gimana kita tangkap, silakan. Itu kalau dulu bisa pas anak masih kuliah itu ya, anak sapu, di sana sapu, anak masukin kresek. Ya, walaupun pasti terbang-terbangan, susah. Ya, cuma itulah cara kita menjaga syariat Allah. Kalau misalkan kita harus bunuh gimana? Ya sudah kita serahkan kepada Allah ya. Semoga kecoa tersebut mengampuni apa yang kita lakukan kepadanya gitu. Nah, itu yang mungkin yang dari anak pribadi ya. Karena memang dalilnya itu umum ya. Dalilnya umum. Kita nggak boleh menzolimi sesama makhluk Allah. Yang makhluk Allah kan banyak. Kecuali Iya. yang disyariatkan Allah untuk membunuh ya. Itu seperti cicak. Itu kan disyariatkan. Nah, gitu ya. Nah, Misalnya yang bisa jawab Nah, ya. itu syukran Pak Ustadz. Ya, Afwan apa? Ustadz Ya, tentang tekan. cicak. Itu kan kita boleh membunuh, tapi harus sekali mati. Ya, Susah. ya Gimana kalau tuh? bisa. Kalau bisa, Kadang putus dulu buntutnya atau Ya. gimana gitu. Nah, itu kalau bisa kan, Kalau sekarang kan agak susah ya. Di kadang dilempar sendal aja kan masih apa? Jatuh dulu gitu. Ya kalau bisa, kalau kalau nggak salah pakai batu, ya. Itu juga kalau bisa ya. Karena cicak itu kan nggak mudah juga. Ya kalau bisa sekali ini. Cuma kalau nggak bisa ya, coba aja bunuh sebisanya. Nah, kalau pakai baygon gimana? Anak kurang paham ya, memang. Kan itu kan menyiksa sebetulnya pakai baygon itu. Ya, kayak kita kayak orang diracun aja sebenarnya baygon itu kan. Kalau bisa pakai batu atau yang benda keras itu lebih afdol. Ya, kalau nggak bisa ya bunuh sebisanya. Asal jangan menyiksa. Kenapa ya? Karena nanti kalau kita dikontrol kita nggak mau kan kita disiksa. Hmm. Nah, kita di dunia aja Iya, nggak mau disiksa, apalagi nanti di akhirat yang kondisinya kita itu was-was. Nah, kita di akhirat itu kan semuanya was-was, panik. Dari padang mahsyar itu panik gitu, ya kan? Makanya kita mencari syafaatnya Rasulullah yaitu apa? Syafaatul usm. Nah, itu mungkin yang bisa najawab ya, insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Coba terjawab ya. Syukran Pak Ustadz. Ya, afwan wa yakium tafadhol. Mungkin ada yang ditanyakan yang lain. Atau sudah cukup insya Allah. Sudah cukup insya Allah ya. insya Allah cukup Iya, Ustadz. Pak Ustadz. Insya Allah kalau sudah cukup ya. Nah, kita apa namanya? ah, cukupkanlah ya pertemuan pagi hari ini ya sampai hadis ini ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya ini insya Allah. Ya. Nah, minta maaf bila ada kekurangan atau kesalahan ya. Semoga ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembuat amal soleh kita ketika kita ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan insya Allah kita dipertemukan lagi ya sampai kepada umat yang Rasulullah SAW menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Amin. Barakallahu fikum para jamaah sekalian ya.
Ya, tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu